Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah tentang sifat orang-orang yang dikaruniakan kebagusan hati dan perangai oleh Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Atha Al-Khurasani, beliau pernah menasihatkan kepada saudara-saudaranya, inni la usikum bidunyakum, saya tidak akan menasihatimu, katanya, dalam urusan duniamu. Antum biha mustausaun, karena kamu sudah banyak nasihat tentang masalah dunia. Wa antum alaiha harras, dan tentang masalah dunia itu dengan sendirinya manusia itu sudah bersemangat karena sudah menjadi naluri manusia. Wa inna ma usikum bi akhiratikum, saya hanya akan menasihatmu, memberikan nasihat kepadamu dalam perkara akhiratmu. Fakhudhu min daril fana lidaril baqa. Beliau menasihatkan, ambillah peran aktifmu dalam engkau beramal lebih dari dunia yang cuman fana ini untuk kemaslahatan waktu yang kekal abadi, kata beliau. Hendaknya engkau senantiasa berupaya untuk melakukan apa yang bisa mendatangkan akhiratmu. Nasihat yang serupa juga disampaikan oleh beliaunya Al-Imam Az-Zahabi dari sahabat yang beliau meriwayatkan sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yaqulu idza qa'ada. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya,
beliau menasihatkan innakum fi mamarril lail wan nahar. Wahai temanku, sesungguhnya perjalanan siang dan malammu itu akan terus berjalan fi ajalin mangkusah, terus akan mengikis, mengurangi waktumu sehingga ajal engkau akan datang, kata beliau. Wa a'malin mahfudhah, sedangkan amalmu terus ditulis dan dijaga dan dicatat untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Wal mautu ya'ti ba'tak, wal mautu ya'ti baghtah, sedangkan kematian itu datangnya adalah perkara yang tiba-tiba datangnya. Man zar'a khairan yusiku ayyasudar rohbah, siapa yang berbuat baik dia akan memanen kebaikan. Wa man zar'a syarra, siapa yang menanam keburukan yusiku ayyasuda nadamatan, dia akan menyesal. Tidak ada kecuali dia akan penyesalan itu datang akhirnya nanti. Walikulli zari'in mithlu ma zar'a, semua akan menuai apa yang dia tabur, kata beliau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ikhwani fiddin, di antara kemuliaan umatnya Nabi Muhammad itu umurnya tidaklah panjang seperti umur umat-umat terdahulu. Kalau kita mengingat misalnya tentang umurnya Nabi Nuh saja di dalam berdakwah, dikabarkan dalam banyak keterangan ratusan tahun sampai 950 tahun. Sedangkan umurnya dari umatnya Nabi Muhammad, Nabi mengkabarkan a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku itu, kata Rasulullah, paling-paling sekitar 60, kalau tidak 60, 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada yang umurnya lebih dari 60 atau 70 tahun, itu sedikit dan sangat sedikit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara kemuliaannya, Rasulullah mengkabarkan ada banyak waktu yang jika umatnya melakukan amal pada waktu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah keuntungan dan kabar gembira untuk umatnya Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tema kita malam hari ini, bulan-bulan haram. Disadari maupun tidak, merasa atau tidak, kita sudah memasuki bulan-bulan yang dibuka amal soleh itu akan dilipat gandakan. Sebaliknya juga berhati-hatilah bahwa setiap keburukan akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih pada waktu-waktu yang disebut waktu itu memiliki kemuliaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini sampun mlebet bulan nopo Pak Bu? Bulan Rajab. Alhamdulillah. Tanggal pinten? Pinten? Nggih. Leres nggih. Lek ne siang wau sampun tanggal sekawan, berarti niki pun lepas maghrib dalam ukuran komariah sampun lebet tanggal gangsal nggih. Masuk tanggal 5. Ilmu yang tentang seperti ini sebenarnya mungkin bagi mereka yang ahlul ilm atau yang sering berkecimpung dalam dunia belajar ilmu agama, mungkin ilmu yang sering diulang-ulang setiap tahunnya, tapi ya tidak mengapa. Ilmu itu sifatnya sedikit dan diulang-ulang. Seperti yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna iddatas syuhur, bahwa jumlah bulan itu indallahi itsna asyara syahron,
12 bulan. Fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard. Dari dulu sejak diciptakannya langit dan bumi ini, minna arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Selain bulan yang dimuliakan, diantaranya ada bulan Ramadan. Bulan apa saja dipun jelasaken dening Rasulullah wonten sebuah riwayat saking sahabat ingkang mulia Abu Bakrah. Abu Bakrah napa Abu Bakar? Sami napa mboten Abu Bakrah kali Abu Bakar niku? Mboten. Lek Abu Bakar niku sahabat ingkang mlebet Islam minal Ra'ilul Awal, orang yang pertama masuk Islam, minar rijal itu Abu Bakar. Lek Abu Bakrah niku sahabat ingkang mlebet Islam pada saat yaitu perang Thaif. Ketika orang Thaif. Beliau meriwayatkan penjelasan tentang 4 bulan itu, 4 bulan apa saja, minha arba'atun hurum au kama qala sallallahu alaihi wasallam salasatu mutawaliyat. 3 bulan niki tiganya adalah berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Yang terpisah nggih bulan niki wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nggih bulan Rajab niki menawi niki wau sampun tanggal gangsal, berarti waktu kemuliaan itu telah memasuki kita 5 hari ini. Apa nasihatnya para ulama? Ketika memasuki bulan Muharram, ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dulu pernah sering kita bahas. Hari ini masuk bulan Rajab. Qala Qatadah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat niki wau, innallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Sudah menjadi sunnatullah, ya terserah Allah. Allah mau mengagungkan, memuliakan apa dan siapapun, ya terserah Allah sesuai dengan dalil. Misalnya dawuhipun Imam Qatadah ingkang dipun aturaken dening Imam Ibnu Katsir, innallaha astafa sofaya min khalqihi. Contonipun, Allah niku memuliakan di antara makhluk niku ada yang dimuliakan. Sinten contonipun? Di antara para makhluk yang dimuliakan di antara malaikat. Rusulan wa minan nasi rusulan. Ada yang di antara yang dimuliakan selain malaikat. Manusia itu makhluk yang mulia, tapi ada yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wastofa minal ardil, di antara manusia ada juga yang dimuliakan, di antaranya Nabi kita Muhammad, Rasulullah dan Rasul-Rasul yang lain. Bumi ini tempat suci boleh untuk bersujud, tetapi ada bumi yang paling dimuliakan oleh Allah berdasarkan dalil. Apa? Wa minal ardil masajid. Misalnya bumi yang paling mulia diantaranya yang digunakan untuk sholat termasuk masjid seperti ini. Wastofa minas syuhur, Allah begitu pun memuliakan di antara bulan tadi dijelaskan mulia. Misalkan apa? Ramadan wa al ashhurul hurum. Ada bulan Ramadan, ada bulan yang dimuliakan yang jelas disebutkan tadi itu. Ada hari yang dimuliakan, kata Imam Qatadah, wastofa minal ayami, hari semuanya sama, tetapi dalil menjelaskan di antara hari yang dimuliakan oleh Allah adalah yaumal jumu'ati, hari Jumat misalnya. Wastofa minal layali, malam itu semuanya ya sama, tapi karena berdasarkan dengan dalil ada malam-malam yang dimuliakan, misalnya pun nopo Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar. Fa'azzamu ma'azzamallah, karena dalil memuliakan, akhirnya para ulama berdasarkan dengan dalil, dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fa innama, akhirnya mereka ta'zimul umur bima azzamahallahu tabaraka wa ta'ala. Mereka memuliakan karena syariat mengabarkan itu mulia. Ya termasuk hari dan bulan itu. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini,
Imam Ibnu Katsir menjelaskan khassallahu min syuhuril ami arba'ah, kata beliau. Beliau menjelaskan Allah mengkhususkan dari 12 bulan yang semuanya sama itu, ada bulan yang 4 disebut dengan ashur hurum, bulan yang dimuliakan. Kenapa? Pertama, fajalahunna huruman. Karena nanti dalam ayat yang lain disebutkan tidak boleh melakukan kemaksiatan pada bulan itu. Meskipun kepada seluruh bulan sama saja semuanya tidak boleh. Harama hurumatihinna wa ja'ala dzanba fihinna. Allah menjadikan dosa pada hari itu wal amal as-shalih wal ajra a'dham. Orang yang melakukan dosa hati-hati. Kalau itu dimuliakan oleh Allah, maka dosanya menjadi besar, hukumannya menjadi dahsyat. Bukan berarti boleh melakukan dosa pada hari yang lain, bukan. Maksudnya itu menjelaskan berbuat dosa pada hari yang lain tidak boleh, apalagi pada bulan-bulan tersebut. Beramal soleh disyariatkan pada bulan-bulan yang lain, apalagi ketika waktu itu sudah masuk, begitu, diprioritaskan, begitu. Penjelasannya para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Muflih ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, fa'idha kana syahru fadilan wal makanu fadilan, tempat bulan itu kalau diutamakan, du'ifat fihil hasanat, akan ditimpat gandakan. Contoh, orang yang sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya banyak mana? Banyak Masjidil Haram. Kenapa? Ada dalil yang mengutamakan hal tersebut. Ada dalil khusus untuk kaum laki-laki yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah, lebih banyak mana pahalanya jamaahnya di masjid? Lebih banyak di masjid. Jadi dimuliakan. Termasuk bulan yang dimuliakan hari ini, hendaknya semua kita sadar, dan inilah pentingnya pembahasan ini kita angkat supaya pemikiran kita itu tertuju ke kanan, tertuju ke sana. Biasanya kan orang itu hanya menyiapkan karena memang sudah diilmui tentangnya. Termasuk ketika terhadap bulan Ramadan, tanpa disuruh orang banyak berbondong-bondong datang beribadah pada waktu bulan Ramadan. Apa sebabnya? Karena semua orang berilmu tentang ilmu bulan Ramadan itu utama, mulia. Kalau orang yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan akan berlipat-lipat pahalanya. Nah, pembahasan kita malam hari ini, ilmu tentang bulan haram termasuk bulan Rajab itu mudah-mudahan sama anggapan kita seperti ketika kita memasuki bulan Ramadan. Karena termasuk bulan haram ini sampai melebet 5 hari, Pak Bu. Kita sudah masuk 5 hari bulan haram ingkang dipun dawuhaken dening para ulama. Tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak boleh berbuat dolim. Maksudnya apa? Karena perbuatan dolim pada waktu-waktu ini akan dilipat gandakan. Sama, banyak orang takut ghibah pada bulan Ramadan. Banyak orang takut bermaksiat pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ilmunya sudah memasyarakat, kemaksiatan pada bulan Ramadan akan berlipat-lipat. Pentingnya pembahasan ini, kita angkat tema ini. Kita memasuki bulan yang juga memiliki keistimewaan yang disebut oleh Allah bulan haram. Syekh Taqiyuddin beliau menyampaikan dalam Adabu Asy'ariyah al-ma'asi. Ayat ini yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjelaskan akan adanya 4 bulan haram tadi kan lanjutannya fala tazlimu fihinna anfusakum. Kan gitu di belakang ayat itu. Ini bulan haram. Allah menegaskan jangan sekali-kali kamu berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Apa penjelasan para ulama? Seperti dijelaskan dalam kitab Al-Adabu Asy'ariyah ini, beliau menyampaikan al-ma'asi.
Karena kemaksiatan fil ayyamil mu'azzamah, pada hari-hari yang dimuliakan, wal amkinatil mu'azzamah, dan tempat-tempat yang dimuliakan, tughalladu ma'siyatuha. Dosa, hukuman dari dosa yang dia lakukan itu tughallad, akan dilipat gandakan, wa iqabuha, dan hukumannya biqadri fadilatiz zamani wal makan. Jadi bermaksiat pada bulan kemarin tidak boleh, ada dosa. Tetapi bermaksiat pada bulan Rajab ini dosanya berlipat-lipat. Itu yang mengkhawatirkan. Sama ketika kita khawatir bermaksiat pada bulan Ramadan. Wal makan, tergantung juga tempatnya. Seperti orang bermaksiat di luar masjid, kemudian bermaksiat di dalam masjid, itu dosanya lebih besar bermaksiat di dalam masjid. Itu contohnya, kata beliaunya. Kemudian dalam nasihat ini, maka dari situ kita menasihatkan ketika sudah memasuki bulan-bulan termasuk bulan haram ini, mereka para ulama, mari kita saling menasihatkan meskipun ilmunya mungkin sudah sama, kita sama-sama mengerti. Kita saling menasihatkan saja setelah mengetahui keutamaan, setelah mengetahui hukum-hukum, setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar ibadah, yang itu semuanya adalah ilmu. Sekarang waktunya kita saling menasihatkan. Inna aslal ilmi khosyatullah. Puncak dari orang belajar ilmu agama itu, monggo sami kula dalah panjenengan sami pepeling ngimutaken, monggo sami anggenipun ningkataken amal ibadah dateng Allah tabaraka wa taala. Panjenengan menawi dugi bulan Ramadan, banyak ada orang yang menyiapkan untuk infak. Banyak yang menyiapkan, mereka kadang beli mushaf untuk baca mushaf Al-Quran, baca Al-Quran. Seharusnya semangatnya sama. Wekdal-wekdal niki wau, nasihat yang akan kita nasihatkan adalah mudah-mudahan monggo sami kita ingatakan, kita meningkatkan amal ibadah. Sebabnya apa? Waktu-waktu pada bulan Rajab seperti ini adalah waktu-waktu yang amal ibadah tingkatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bulan Ramadan kita takut kehilangan waktu untuk sholat di masjid, sampai kemudian yang sunnah dia pengennya berjamaah di masjid termasuk sholat taraweh, semangatnya bulan haram termasuk bulan Rajab niki nggih mekaten seharusnya mekaten Pak. Mari kita tingkatkan. Kalau bulan Ramadan kita semangat untuk sholat jamaahnya kuat, bulan-bulan seperti ini sama dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kalau bulan Ramadan kita takut bermaksiat karena dilipat gandakan hukumannya, bulan-bulan seperti ini kita juga harus mengekang sama. Kalau bulan Ramadan kita ghibah takut karena akan dilipatkan hukuman ghibahnya, bulan seperti ini sama dilipat gandakan hukuman ghibahnya. Begitu maksudnya para ulama menyampaikan nasihat ini di dalam kitab-kitab mereka. Kalau bulan Ramadan kita mulai meningkatkan membaca Al-Quran, nyuwun sewu, bacaan Al-Quran kita sampai mana hari ini? Ya kita tingkatkan, maksudnya gitu, saling menasihatkan. Kata para ulama, bulan Rajab itu bulannya untuk menanam. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, mulai melatih kembali kegiatan amal yang mulai banyak terlupakan sementara ini. Waktunya berlatih dan menanam itu bulan Rajab ini. Bulan nanti ada bulan Sya'ban, yaitu ada yang sifatnya itu untuk menyirami, melatih. Baru kemudian bulan Ramadan nanti adalah untuk memanen amal kebiasaan kita. Supaya nanti datang bulan Ramadan, kan ini pun meh Ramadan toh Pak? Kurang kinten-kinten kan ndang malih, kurang berapa bulan? 2 bulan nggih. Sampai mlebet Ramadan malih. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami pinanggihan kalih bulan Ramadan yang mulia niku wau. Sampai datang bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti kita sudah terbiasa. Tidak ada amalan khusus untuk bulan Rajab, apakah itu puasa di awal, pertengahan atau akhir, mana yang paling mulia. Tidak ada amalan khusus yang jelas. Para ulama menjelaskan
Mari kita tingkatkan amalan yang menjadi kandungan syariat. Apa saja yang mengandung kandungan syariat? Kalau syariat memerintahkan bahwasanya membaca Quran itu banyak keutamaannya, kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran. Porsinya kita tambah. Kalau sunnah dalam syariat itu memerintahkan bahwasanya sholat jamaah itu adalah memiliki keutamaan yang selama ini mulai kendor, kita tingkatkan. Itu maksudnya keutamaan di bulan Rajab. Kalau kita orang yang merindukan dan terbiasa berpuasa mungkin, maka kita tingkatkan puasa-puasa yang disunahkan dalam syariat ini selain yang wajib, yaitu ada puasa-puasa sunnah mulai dilatih kembali. Ngaten dawuhipun para ulama. Tapi tidak ada amalan khusus di awal, di tengah, atau di akhir. Itu mereka para ulama. Jadi memang begitulah para salafus soleh itu, selalu demikian. Apakah nasihat ini enggak disampaikan oleh mereka para ulama dalam kitab mereka? Disampaikan. Termasuk ketika banyak pertanyaan seperti yang disampaikan dalam sebuah penjelasan ketika ditanya. Disebutkan ketika Syekh As-Singkiti beliau ditanya, "Bima tansahuni ya Syekh listiqbali mawasim at-ta'at." Di para ulama itu musim ketaatan itu semuanya sebenarnya. Hari-hari itu untuk ketaatan. Tetapi waktu-waktu yang diprioritaskan sering disebut dengan mawasimut ta'at. Musim waktu meningkatkan amal soleh. Musim waktu semakin meningkatkan amal ibadah. Maka beliau menasihatkan mereka para ulama termasuk Syekh As-Singkiti ini, khairu ma yastaqbilu bihi al-muslimu wa masimat ta'at. Sikap yang terbaik ketika waktu-waktu yang diistimewakan itu datang adalah yang pertama, mari kita banyak-banyak istighfar. Bikathratil istighfar li'anna dzunub. Apa sebabnya kok suruh istighfar? Li'anna dzunubal abdi tuharrimu at-taufiq. Sepakat dalam konsep sunnah, dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mulai menurunnya amal ibadah kita itu, mulai berkurangnya kebiasaan baik kita itu, banyak mereka menjelaskan, banyak dalil sebabnya adalah dosa. Sebabnya kita menurun amal ibadah, kita menurun itu dosa. Dosa yang kita lakukan itu seringkali menghalangi tuharrimu taufik, datangnya hidayah Allah untuk mudah dalam menjalankan ketaatan. Maka nasihatnya sama mereka para ulama. Yang pertama, musim-musim seperti ini kita harus meningkatkan untuk kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Itulah dosa yang seringkali menghalangi seseorang itu beramal soleh itu sulit. Jelas itu berdasarkan dengan dalil. Kalau tadi Syekh As-Singkiti termasuk diantaranya dalam maqalat Syekh bin Baz, beliau juga menyampaikan demikian. Ketika datang waktu-waktu yang seperti itu, tidak ada sikap terbaik yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin kecuali alaikum bil farhi was surur. Yang pertama itu senang kita, Pak. Cobi panjenengan hitung. Hidup kita yang 60 tahun niku lho, Pak. Kalau dihitung yang untuk kita buat beramal itu cuman berapa tahun? Umur kita 60 tahun nggih. Panjenengan kurangi anggen panjenengan tilem. Tidurnya berapa jam? Panjenengan kurangi lek panjenengan guyon-guyon mboten nilai ini. Mboten enten nilai ini. Panjenengan kurangi pas panjenengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung maksiat. Kita upami dipun jumlah 60 sampai 70 tahun niku namung pinten tahun. Bahkan jangan-jangan mboten enten tahun, sanuke namung jam sisane. Lah ngaten badhe nyuwun surganipun Allah. Pramila punika dawuhipun Rasulullah niku leres. Tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya. Tidak cukup waktu yang cuma singkat itu untuk membeli surga. Murni itu rahmat dari Allah. Tapi ya begitu, memang rahmatnya Allah tidak akan diberikan kecuali orang yang rajin beribadah. Tapi kalau diimbangi pahala yang disiapkan oleh Allah dengan surganya itu tidak imbang
dari waktu kita itu. Di surga itu dikabarkan, di akhirat itu dikabarkan, kita meyakini berdasarkan dalil fil yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sedinten sami kalih 50.000 tahun. Gek ngono kekal abadi Pak wonten surganipun Allah. Gek kenikmatan wonten nang mriku. Mana cukup waktu kita untuk membeli surga? Tidak cukup. Belum lagi manusia yang sifatnya cenderung bersenang-senang karena memang di fitrahnya surga itu ditutupi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Dawuhipun Rasulullah wa huffatil jannatu bil makarih. Surga niku memang sunatullahnya ditutupi perkara yang tidak menyenangkan. Akhirnya melanggar. Kebalikannya lek neraka jahanam wa huffatin naru bisyahawat. Beda kalau neraka jahanam ditutupi dengan perkara yang nyenang-nyenang kayak hati. Banyak orang sering melanggar karena ingin menuruti hawa nafsunya. Maka kalau kita hitung waktu yang 60 sampai 70 tahun itu, entah berapa jam yang tersisa untuk kita beramal soleh. Mungkin habis. Tapi kalau orang beriman, kabar gembiranya tidurnya saja nanti bisa bernilai ibadah jika benar. Contohnya pun apa? Tidur yang bernilai ibadah, sebelum tidurnya berwudu gitu, terus berdoa, maka dilindungi dan didoakan malaikat sepanjang malamnya. Itu baru orang-orang yang memang dia berilmu, dengan ilmunya mendapatkan pahala di sisi Allah sampai tidurnya berpahala. Yang tidak, Allahu Ta'ala alam tar berapa waktu yang tersisa untuk beribadah. Oleh karena begitu kata beliau Syekh bin Baz, alaikum bil farhi was surur. Dengan kabar-kabar yang seperti ini kita itu hendaknya senang hati. Senang hati. Jangan malah bermaksiat Pak nggih. Jangan malah bermaksiat. Yang kedua kata beliau wabil azimati as-sadiqah ala qiyamihi wasiyamihi. Hendaknya punya semangat untuk memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan amal ibadah. Maka inilah diantara tema ini kita angkat. Meskipun kita sudah mengetahui ilmunya, mudah-mudahan menjadi nasihat. Mari kita saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Yang Al-Qur'annya sudah mulai berdebu, mboten usah dijawab niki Pak nggih. Maos Qur'ane sampai juz pinten mboten usah dijawab. Lek sampun tertinggal monggo sami dipun pendet malih nggih. Diwaos malih, dielingaken. Bu, biyen sampeyan biasane ngaji kok ndak tahu ngaji. Iki bulan Recep monggo ngaji bareng-bareng. Ibu nggih ngaten. Pak, njuk Pak ngaji ora ketang sak ayat rong ayat. Mekaten saling mengingatkan. Anaknya diingatkan setidaknya setelah subuh atau habis maghrib untuk membaca Quran. Saling diingatkan. Beragama itu ya kadang sering lupa kita itu memang butuh teman yang untuk mengingatkan. Makanya sifat orang yang beriman itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu orang yang mengaku iman. Begitu, eling pepeling. Ilmu insya Allah sudah banyak kita pelajari. Mari kita saatnya waktu-waktu yang seperti ini untuk meningkatkan amal soleh. Nomor pinten niki wau 2. Nomor 3 di antara nasihatnya wal musabaqatu fihi ilal khairat. Bukan hanya perintah yang wajib-wajib, semuanya dalam bentuk kebaikan. Monggo sami eling pepeling. Masya Allah. Derek dulure awake dhewe saking kunjungan nggih. Masya Allah. Jawah ngene. Barakallah. Sing nomor sekawan sing didhawuhaken niki wau pun ngantos banyak bertaubat. Lah dosaku apa kok kon tobat? Tobat niku contoh dari sunnah. Bahkan jangankan kok kita, nabi mawon ingkang sampun dipun jamin surganipun Allah niku nyontohaken bahwasanya beliau tidak kurang beristighfar dan bertobat dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Jadi nggak usah bertanya dosaku apa kok kon tobat nih. Nabi mawon bertaubat 100 kali, tidak kurang dari 100 kali.
nasihate para ulama, wal mubadirati ila taubatin nusuh min sairid dzunub. Ya pokoknya istighfar mawon, istighfar bertobat, apalagi ada momen-momen dosa yang dia betul-betul mengingatnya, diperbanyak tobatnya. Karena apa? Tadi itu bikasratil istighfar li'anna dzunub, jawabannya karena dosa yang pernah kita lakukan itu tuharrimut taufiq, seringkali menutupi hidayahnya Allah dalam hati. Mau beramal soleh itu berat Pak, karena ditutupi oleh dosa tadi itu. Mantap demikian. Oleh karena itulah tadi kita awali nasihat dari Atha Al-Khurasani dan sahabat ingkang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Saya tidak mengingatkan dirimu tentang dunia, karena sungguh tanpa diingatkan engkau sudah akan bersemangat sendiri tentang urusan dunia. Tetapi usikum bi akhiratikum, aku ingatkan hal yang bermanfaat untuk akhirat kalian. Nggih contohnya niku mawon. Contohnya pun lek mbiyen para sahabat niku Pak Bu, lek maos Quran niku semalam dia baca, bahkan ada sampai yang khatam, ada yang kemudian berulang dalam khatamnya dalam waktu yang pendek. Pertanyaannya, kita kadang khatamnya Al-Quran saja bacanya itu mungkin 1 bulan, entah khatam apa enggak. Makanya memang sering lalai manusia itu dalam urusan akhirat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya menasihatkan, apalagi kok wal iyadu billah sampai tanggal 4 ini pun kok masih ada orang yang punya agenda merayakan kemaksiatan tahun baru. Tasih enten lho Pak, mboten kebagian dino, akhiripun golek dino liyane. Apa acara apa niki peringatan? Niki peringatan niku wau seneng-seneng, hip-hip hura-hura, joget-joget dan sebagainya diagendakan sebagai agenda-agenda yang menjadi planning yang diplanningkan dalam sebuah masyarakat. Kita ya saling menasihati untuk meningkatkan amal ibadah mawon termasuk hari ini. Banyak orang di luar sana masih punya agenda planning dalam peringatan pergantian tahun sampai hari-hari seperti ini, agenda di tempat-tempat ada pertunjukan hiburan kemaksiatan. Kita saling menasihatkan, ini bulan Rajab, mari kita tingkatkan untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan. Kita saling meningkatkan, apalagi berkaitan dengan dosa yang berkaitan tentang akidah, menakutkan Pak itu. Apalagi berkaitan dosa yang berkaitan dengan terancamnya akidah seseorang, akan hilangnya akidah. Bagaimana dia enggak takut wong Allah saja murka? Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Allah murka. Hampir-hampir langit itu dibelah oleh Allah, bumi dihancurkan, gunung diporak-porandakan. Gara-gara apa? Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mengatakan, kok diperingati sampai yang peringati orang yang mengaku muslim sampai bergembira, nah demikian. Kita saling mengingatkan demikian. Jadi pembahasan bulan-bulan haram yang menjadi tema malam hari ini sebenarnya lebih tepatnya tema mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada bulan haram ini. Kalau waktu bulan haram sampun sami sumerep kan Pak Bu. Bulan haram enten pinten? Enten 3 sing berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan napa? Muharram. Sing terpisah bulan napa wau? Bulan Rajab. Nggih niki sampun berlalu 5 hari akan berlalu. Ini sudah masuk hari yang kelima karena sudah setelah pas maghrib. Mari kita tingkatkan. Karena apa tadi? Yang kedua, inna aslal ilmi khasyatullah. Puncak inti kita belajar ilmu itu kalau membuahkan amal yang kita amal itu takut kepada Allah. Setelah kita tahu keutamaannya, ya mari kita gunakan saling menasihatkan, saling bau membau, saling mengingatkan. Karena beragama itu berat napa enteng? Berat napa enteng? Beragama itu berat kata Rasulullah.
Beliau menggambarkan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Teruslah kalian beramal menjalankan agama ini. Agama yang bagaimana beragama itu seperti orang hidup di masa fitnah, seperti ibaratkan Rasulullah seperti malam yang gelap gulita. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiron wa yusbih mu'minan wa yumsi kafiron yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Banyak orang yang tidak kuat karena tergoda tadi itu, hasrat-hasrat kesenangan. Meskipun mungkin masuk surga, tapi hasratnya masih ingin melakukan kemaksiatan. Dalam riwayat yang lain, misalnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, sayati ala nasi zamanun as-sabiru fi dinihi. Orang yang sabar dalam meniti jalan agamanya, kal qabid alal jamar. Sami kados tiyang ingkang gegem wowo. Jadi kalau kita bilang agama itu memang berat, ya Rasulullah yang mengatakan. Tapi bagaimana dengan agama yang katanya dalil inna dina yusrun? Agama itu mudah. Maksudnya itu hadis ingin menjelaskan bahwasanya mudah, sudah ada contohnya, tidak usah cari-cari yang tidak ada contohnya. Itu beda-beda sendiri dalilnya. Ketika Rasulullah menyampaikan inna dina yusrun, agama itu mudah, maksudnya jangan mempersulit diri, maksudnya jangan berbuat hulu. Kamu nggak akan kuat kalau berhulu. Wong diperintahkan kalau mau ibadah malam ya kadang tidur, ya kadang ibadah. Kok dia mau ibadah semalam suntuk tidak akan tidur? Ya lama-lama akan ngantuk, nggak kuat, akhirnya futur. Wong kita diperintahkan puasa itu ada waktunya. Paling banyak yaitu tidak boleh seseorang itu berpuasa setiap hari, puasa wisol. Kalau tidak boleh ya jangan puasa setiap hari, akan futur pada saatnya. Wong ibadah memperbolehkan kita nikah, kok tidak mau nikah? Ya nikah, begitu loh maksudnya. Itu yang disebut ad-dinu yusrun. Bukan agama itu mudah, maksudnya dalam pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya, kata Rasulullah, akan datang masanya orang itu as-sabiru fi dinihi kal qabid alal jamar. Buktinya sekarang ini saja. Sekarang ini orang yang memegang sunnah semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak apa semakin sedikit? Menurut kabar dari Rasulullah akan semakin sedikit. Dawuh Rasulullah, ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Sampai kalau kita menasihatkan kemarin waktu ya mbok jangan mubadir toh Pak arto kok ditumbas-tumbas nih geni diobong dar-dor. Kalau wong sembarang kok ndak oleh. Padahal satu dosa mubazir, gitu. Menghambur-hamburkan harta. Sing paling utama yaitu kapan ndak khawatir akidah anaknya yang diajak tadi itu lama-kelamaan nanti sepeninggal dirinya akan terjerumus dalam kemaksiatan itu yang dimurkai oleh Allah niku. Jangan-jangan anaknya lebih pintar dalam bermaksiat dari dirinya. Ya istilah numbasnya yogane niki dawa meneh kembang api, dawa meneh dor-doran. Ya mbok diajarkan ini mubadir nak. Ini menyerupai ritualnya orang non muslim nak. Ya mbok begitu. Nah, nasihati saja loh Pak dilok-lokke. Panjenengan nasihati napa mboten? Lah bebane orang yang biasanya menasihati niku ya dapat perjuangane oleh lawan. Kae lho Pak, kae lho, ndak ngono ndak oleh. Lah ten jumbul tenan to Pak. Dewi niku enten sing jumbul kaya ten ning dhuwur plafon ya suarane niku. Kayak sing tiyang gadah bayi barang kan pada kaget ngoten niku. Selain itu mubadzir, selain itu selain maksiat merugikan. Semakin sedikit kata Rasulullah. Nanging dawuhipun Rasulullah fatuba lil ghuraba. Bergembiralah orang terasing itu. Manhum ya Rasulullah alladzina yuslihuna idza fasada nas. Sinten tiang-tiang ingkang terus berusaha baik di saat manusia sudah mulai mengikuti kerusakan. Sakniku maksiat niku dados adat kebiasaan umum lho Pak. Jadi orang baik itu dicela, dilok-lokke. Nggih mboten napa-napa. Dawuhipun para ulama, yasiru indan nasi ba'idan, dia terasing di sisi manusia kata para ulama. Wa indallahi wa rasulihi
qoriban. Mudah-mudahan kita dekat dengan Allah. Makanya saya nasihatkan, kata Ibnu Mas'ud, nasihat tentang akhiratmu, bukan tentang duniamu. Dunia itu enggak jadi suruh, sudah cenderung sendiri, Pak. Niku kan ngoten dawuh Ibnu Mas'ud kan, setiap hari-harimu berlalu malammu. Saya tidak menasihati tentang urusan duniamu karena engkau manusia sudah sendirinya memiliki kecenderungan terhadap dunia yang sering dilalaikan masalah akhirat. Niki wau kan temane bulan haram toh, Pak. Dikaitkan kali bulan Rajab sampun melampah masuk malam kelima. Nasihate napa? Intine monggo sami kita tingkataken anggenipun amal ibadah. Diringkes mawon. Lek sing biasane para bapak salat jamaah mulai bolong-bolong monggo kayak Ramadan ngoten niku lho, Pak. Sing biasane lek Ramadan niku masjid-masjid sami rame tiyang deres, muga-muga mungkin ningkataken mulai buka-buka mushaf malih langkung kathah. Mekaten nggih. Napa malih biasane yang niku biasane nggih menika mengurangi amal-amal ibadah sing sampun sae hubungane kalih tiyang sepaipun dipun tingkataken. Anggenipun menjalin hubungan baik kepada orang tuanya, orang terdekatnya. Kalau wingi tentang berbuat baik niku urutane napa? Ibu, bapak, tsummal aqrab fal aqrab. Yang terdekat berikutnya. Nah, ilmunya kan sudah sering kita bahas setiap hari niku ngoten-ngoten niku. Tentang kitab adab, tentang ini, tentang itu. Nah, bulan-bulan seperti ini saatnya meningkatkan. Bukan tidak boleh beramal di waktu lain, boleh disyariatkan. Tapi bulan-bulan ini mari kita tingkatkan. Bukannya pada waktu yang lain itu boleh bermaksiat, tidak. Tetapi bulan-bulan seperti ini, seperti bulan Rajab ngaten niki, monggo ngatos-ngatos amargi napa? Dosane bakal lipat ngoten lho. Berhati-hati lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngoten kemawon nggih. Saatnya kita saling menasihati untuk beramal soleh. Ingkang sekedhik punika mudah-mudahan bermanfaat. Monggo dipun tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.